Presiden Cina Xi Jinping telah memerintahkan pasukannya bersiap menginvasi Taiwan pada tahun 2027 mendatang. Dalam 2 tahun terakhir ini, Cina telah menggelar 3 latihan perang besar di sekitar Taiwan. Itulah yang ingin ditunjukkan Cina kepada dunia. Dengan setiap latihan militernya, Cina semakin memperketat kepungan terhadap Taiwan. Tujuan Cina sangat jelas, yaitu menguasai negara tersebut. Sementara, Amerika Serikat terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut. Mengapa kedua negara superpower ini begitu terpaku pada Taiwan? Taiwan adalah eksperimen yang menarik dalam hal demokratisasi. Masyarakatnya relatif liberal. Taiwan merupakan negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Lokasi Taiwan menjadikan negara itu sebagai hotspot geopolitik. Taiwan memiliki penduduk 23 juta jiwa. Pulau utamanya terletak hanya 130 km dari daratan Cina. Beberapa pulau kecil di sepanjang pantai Cina juga berada di bawah kontrol Taiwan. Penduduk dan perekonomiannya hampir masuk dalam 20 negara teratas di dunia saat ini. Akan tetapi, pulau demokrasi yang kaya ini tidak dianggap sebagai negara merdeka oleh Beijing. Tiongkok telah lama menganggap Taiwan sebagai wilayahnya yang hilang dan mengancam akan bersatu dengan Taiwan dengan paksa. Di bawah tekanan Beijing, hanya 15 negara di dunia yang mengakui Taiwan saat ini, turun dari 23 negara pada tahun 2016, termasuk negara superpower, Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sekutu terbesar Taiwan, meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal antara keduanya. Taiwan juga dikenal sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda dan Spanyol. Tiongkok kehilangan Taiwan ke tangan Jepang setelah kekalahan militer yang memalukan. Taiwan kemudian diperintah oleh Jepang selama 50 tahun. Jepang ingin menjadikan Taiwan sebagai koloni model dan menggunakannya sebagai contoh untuk membujuk negara-negara Asia lainnya agar bergabung dengan Kekaisaran Jepang. Selama 50 tahun, Jepang meningkatkan standar hidup, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan membangun banyak infrastruktur di Taiwan. Dalam konteks geopolitik di Asia Timur, dinamika hubungan Cina dan Amerika Serikat seringkali ditentukan oleh perkembangan isu Taiwan dan penyikapan kedua negara besar ini terhadap isu tersebut. Berbeda dengan negara-negara lain, di panggung internasional, Taiwan bukanlah entitas politik yang berdaulat. Dalam forum-forum global, Taiwan diposisikan sebagai entitas ekonomi non-negara. Karena itu, meskipun perkembangan ekonominya yang maju, Taiwan tidak memiliki kekuatan politik setara dengan negara-negara lain. Tidak mengherankan jika gerak Taiwan di lingkungan global sangat ditentukan oleh relasinya dengan kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Cina dan Amerika Serikat, dua negara yang paling berkepentingan di Selat Taiwan. Secara historis, dibandingkan Amerika Serikat, Cina memiliki pengalaman masa lalu yang lebih jauh panjang dengan Taiwan. Hal ini sangat wajar karena lokasi geografis Cina dan Taiwan sangat berdekatan, hanya dipisahkan oleh Selat Taiwan. Tetapi keadaan historis dan geografis rupanya tidak berbanding lurus dengan kedekatan politik dan ekonomi mereka. Berbeda dengan Cina yang komunis, Taiwan memilih sejalan dengan Amerika Serikat yang demokratis. Sejak semula pun, Taiwan menerapkan sistem ekonomi serupa dengan Amerika Serikat. Situasi inilah yang menjadikan Taiwan seolah terhimpit dalam dua kekuatan global yang bertolak belakang. Celakanya,
Dua kekuatan global itu merupakan negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis dengan Taiwan. Demi kepentingan berbeda, China dan Amerika Serikat saling memperebutkan pengaruh di Taiwan. Bagi China, Taiwan adalah pulaunya yang hilang. Berbagai peperangan di masa lampau menjadikan Taiwan berulang kali mengalami integrasi sekaligus disintegrasi dengan China. Para pemimpin China percaya bahwa bersatunya kembali Taiwan dengan China akan membuat negara ini semakin besar dan kuat. Karena itu, unifikasi Taiwan dengan China menjadi impian besar yang terus ingin dicapai oleh Presiden negeri tirai bambu ini. Di sisi lain, intervensi Amerika Serikat kerap mengganggu upaya China untuk menyatukan Taiwan dalam wilayah teritorialnya. Amerika Serikat merasa berkewajiban untuk membantu dan melindungi Taiwan. Karena itu, Amerika Serikat tidak pernah berhenti menyalurkan bantuan ekonomi dan militer ke Taiwan. Isu Taiwan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari China karena secara historis, Taiwan pernah menjadi bagian dari China itu sendiri. Intervensi Amerika Serikat sejak tahun 1950 menjadikan negara ini turut memainkan dinamika regional di Selat Taiwan. Sehingga stabilitas politik di Asia Timur dalam beberapa hal tergantung dari politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan ini. Secara historis, koneksi Taiwan dengan China berawal saat wilayah ini ditemukan pertama kali setelah dinasti Sui dan dinasti Tang mengokohkan penguasaan China di wilayah yang semula bernama Pulau Yizhou. Pada masa dinasti Song dan dinasti Yuan, imigran beretnis Han yang mayoritas berasal dari provinsi Fujian mulai berdatangan ke Taiwan. Pada era dinasti Song, China aktif menjalankan hubungan perdagangan dengan Jepang, serta negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Namun, situasi berbalik saat dinasti Ming berkuasa. Pemerintahan Ming menarik para pejabatnya dan mengevakuasi imigran Cina dari Taiwan, sehingga aktivitas maritim di wilayah itu pun dihentikan. Pada saat bersamaan, imperialisme Eropa sedang menyebar ke Asia. Ketika China mengalami pergantian kekuasaan dari dinasti Ming ke dinasti Qing, Taiwan telah diduduki oleh Belanda melalui kongsi dagangnya. Belanda memanfaatkan Taiwan sebagai basis pasarnya untuk mempertemukan para pedagang dari negara kolonial ini dengan China dan Jepang. Mereka dieksploitasi oleh Belanda. Penguasa dinasti Ming menyerbu Taiwan dan merebut wilayah ini pada tahun 1662. 21 tahun kemudian, kekuasaan Ming di Taiwan diruntuhkan oleh dinasti Qing. Pemerintahan Qing mengelola Taiwan dengan baik. Pada waktu itu, populasi Taiwan meningkat drastis seiring kian gencarnya program imigrasi yang dilakukan. Jumlah penduduk Taiwan yang pada 1650-an hanya sekitar 100.000 jiwa, melonjak tajam hingga 1,78 juta orang pada tahun 1824. Dikala Taiwan kian menunjukkan perkembangan berarti, dinasti Qing semakin memberikan perhatiannya pada pulau ini. Namun, upaya itu kerap terganggu oleh intervensi kekuatan asing dari Eropa yang ingin menguasai Cina. Perang Candu yang terjadi sekitar 1856 sampai 1860 yang dilancarkan Inggris dan Prancis semakin melemahkan kekuasaan dinasti Qing. Walaupun kedua negara Eropa itu pernah mendaratkan pasukannya ke Pulau Taiwan, tetapi militer Cina berhasil mengusirnya. Namun, tidak demikian halnya dengan Jepang yang berhasil merebut Taiwan melalui perjanjian Shimonoseki. Hingga tahun 1945, Taiwan digunakan Jepang sebagai basis militer untuk mengirimkan pasukan ke Asia Tenggara. Selain itu, Jepang secara masif dan represif mencabut akar budaya masyarakat Taiwan. Tindakan represif selama 50 tahun itulah yang lantas dalam beberapa hal mengubah pandangan masyarakat Taiwan atas Cina. Karena itu,
Ketika Jepang takluk dalam Perang Dunia Kedua dan dipaksa untuk menyerahkan kembali Taiwan ke Cina pada tahun 1945, tidak semua rakyat Taiwan mendukung pemerintahan nasionalis yang tengah berkuasa di Cina. Apalagi, pemerintahan nasionalis ternyata tidak terlalu mempedulikan kehidupan rakyat Taiwan. Alih-alih mengelola pulau yang kembali ke pangkuan itu dengan baik, pemerintah nasionalis lebih disibukkan oleh perang saudara dengan kaum komunis. Akibatnya, dalam diri sebagian rakyat Taiwan muncul perasaan tidak suka dengan Cina, yang lantas terus mentradisi secara turun-temurun. Kesuksesan revolusi komunis pada tahun 1949 yang berdampak pada kepindahan pemerintahan nasionalis dari Beijing ke Taipei juga tidak lantas menghilangkan perasaan tidak suka tersebut. Meskipun dalam perkembangannya, pemerintah nasionalis di Taipei berhasil mendorong kemajuan ekonomi di Taiwan, tetapi hal itu tetap tidak meredupkan keinginan untuk memisahkan diri dari Cina. Pada masa penjajahan Jepang selama 50 tahun, memang telah berdampak buruk pada hubungan Taiwan dan Cina. Meskipun sempat bersatu selama 4 tahun, tetapi revolusi komunis mengakibatkan disintegrasi kembali terjadi. Intervensi Amerika Serikat sejak tahun 1950 semakin memperparah disintegrasi tersebut. Dengan bantuan Amerika Serikat, pemerintahan nasionalis mulai membangun perekonomian dan mengembangkan sistem demokrasi Taiwan. Dikala Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tetap bertahan dengan sistem komunisnya, Taiwan merasakan perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan tumbuh menjadi negara yang semakin demokratis. Rakyat Taiwan kian merasakan kebebasan politik seiring dengan terselenggaranya pemilihan presiden langsung pada tahun 1996. Pada pemilu pertama kali itu, Lee Teng-hui terpilih sebagai presiden. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Lee sering berpergian ke berbagai negara untuk meningkatkan reputasi internasional Taiwan. Dia tidak hanya kerap bertemu secara informal dengan sejumlah pemimpin Asia Tenggara, tetapi juga meminta Amerika Serikat mengizinkannya menghadiri pertemuan APEC di Seattle. Hal itu dia upayakan untuk melegalkan status Taiwan sebagai partisipan penuh dalam organisasi-organisasi internasional. Lee juga meminta Amerika Serikat mendukung hak Taiwan untuk diterima sebagai anggota organisasi internasional, terutama yang berkaitan dengan agenda ekonomi. Amerika Serikat mereaksinya dengan secara aktif membantu Taiwan mendapatkan hak keanggotaan jika organisasi itu tidak mengharuskan anggotanya menjadi negara berdaulat. Tidak hanya itu, Lee juga memanfaatkan kemajuan ekonomi Taiwan yang pesat sebagai instrumen penawar bagi negara-negara lain untuk mengalihkan pengakuannya kembali dari Cina ke Taiwan. Dia juga berjanji akan mengucurkan dana sebesar 1 miliar US dollar jika Taiwan disetujui sebagai negara anggota PBB. Sejak awal 1998, Lee mulai berbicara atas nama Taiwan sebagai negara merdeka yang berdaulat. Dia mendesak Beijing menempatkan Taiwan dan Cina sebagai dua entitas politik yang setara dan bukannya memposisikan Taiwan sebagai subkoordinat Cina. Bagi Lee, konsep one country two system hanya sesuai diterapkan pada bekas koloni Inggris seperti Hong Kong, tidak tepat diberlakukan di Taiwan. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang menjadikan Taiwan sebagai basis untuk melancarkan serangan ke wilayah Tenggara Cina. Pada era Perang Dingin, Amerika Serikat memanfaatkan Taiwan sebagai instrumen penangkal penyebaran paham komunis dari Cina. Karena itu, Cina tidak ingin Taiwan merdeka atau jatuh ke dalam orbit kekuasaan negara lain. Karena jika hal itu terjadi, dampaknya akan sangat fatal bagi perkembangan ekonomi dan keamanan nasional Cina. Keunikan sejarah Taiwan menjadikannya berbeda dengan Cina, meskipun Taiwan lebih lama dikuasai oleh Cina dan 98% populasi Taiwan merupakan etnis Han yang berasal dari Cina daratan. Tetapi kompetisi internasional untuk memperebutkan wilayah Taiwan telah berkontribusi besar pada semakin menjauhnya Taiwan dari Cina, terlebih dikala pemerintahan nasionalis Cina mencampakkan Taiwan semasa terjajah.
Keterpisahan yang panjang telah menjadikan Cina dan Taiwan menempuh jalur berbeda dalam pengelolaan negara. Ketika Cina menerapkan sistem sosialis, Taiwan memilih jalan kapitalis, berbeda dengan Taiwan yang lebih demokratis, sehingga kerap kali terjadi perubahan penguasa. Sulit membayangkan kekuasaan Partai Komunis akan jatuh di Cina. Sejak perang sipil terjadi antara kubu nasionalis dan komunis di Cina, Amerika Serikat telah melibatkan diri dalam isu Taiwan. Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 semakin mendorong Amerika Serikat untuk melancarkan intervensi dalam kasus Taiwan. Hingga kini, intervensi itu terus dilakukan dengan melindungi Taiwan dari ancaman Cina. Hal inilah yang menjadikan Taiwan dan Cina sulit bersatu. Cina dan Amerika Serikat memahami isu Taiwan dalam perspektif berlainan. Sejak semula, Cina selalu memandang Taiwan sebagai bagian integral teritorinya yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah daratan. Namun, pengalaman historis Taiwan yang berbeda dengan Cina, daratan menjadikan Taiwan tidak dapat dikelola, sehingga pemerintahan Cina menerapkan kebijakan one country two system. Sementara itu, Amerika Serikat tidak pernah menganggap Taiwan sebagai bagian dari Cina. Bagi Amerika Serikat, Taiwan bukanlah Cina. Taiwan adalah Taiwan, yang sistem ekonomi politik dan sosio-kulturalnya tidak bisa disamakan dengan Cina. Pandangan semacam itu telah terbentuk dalam pola pikir para pengambil kebijakan Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua. Karena itu, segala bentuk gangguan Cina terhadap Taiwan harus dibendung oleh Amerika Serikat. Strategisnya, kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur juga kian membulatkan kebijakan untuk melindungi Taiwan. Perbedaan pandangan itulah yang membuat hubungan Cina dan Amerika Serikat kerap kali diwarnai ketegangan. Namun, kedua negara tersebut terus menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka dengan menahan diri untuk tidak meningkatkan eskalasi menjadi konflik terbuka. Sejarah hubungan Cina dan Amerika Serikat dalam isu Taiwan berawal dari dukungan Amerika Serikat kepada pemerintahan nasionalis dalam menghadapi agresi Jepang ke Cina. Pada waktu yang sama, Cina daratan sedang dilanda perang saudara antara kubu nasionalis dan komunis. Meskipun Amerika Serikat mengetahui betapa korupnya pemerintahan nasionalis yang tidak didukung sebagian besar rakyat Cina, tetapi demi alasan ideologis, Amerika Serikat tetap menopangnya untuk menangkal penyebaran paham komunis. Karena itu, ketika revolusi komunis berhasil menumbangkan pemerintahan nasionalis dan membentuk Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, Amerika Serikat memutuskan untuk menyokong pemerintahan baru yang dibentuk kubu nasionalis di Taiwan. Maksud dukungan itu sangat jelas, yaitu membendung agar revolusi komunis tidak tersebar ke seluruh dunia. Taiwan dijadikan alat untuk mencapai tujuan itu dengan gelontoran bantuan luar negeri yang mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Perang Korea yang pecah pada 25 Juni 1950 merupakan momentum keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam mengamankan Taiwan. Perang yang berlangsung hingga 1953 itu membuat Amerika Serikat mengubah strateginya di Selat Taiwan. Amerika Serikat yang semula pasif berubah menjadi aktif karena khawatir keterlibatan Cina mendorong semakin tersebarnya ideologi komunis. Amerika Serikat juga khawatir Perang Korea berakibat pada agresivitas Cina untuk mengokupasi Taiwan. Karena itu, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Harry Truman, lantas mengarahkan Armada 7 ke Selat Taiwan dan perbatasan Cina-Korea. Tindakan tersebut dipandang Cina sebagai invasi terhadap wilayah teritorialnya, sehingga pemerintahan komunis lantas mengirimkan tentaranya ke Korea. Menyikapi hal itu, pada 8 Desember 1950, Amerika Serikat mengumumkan embargo ekonomi kepada Cina yang baru berakhir pada tahun 1971. Selama embargo berlaku, Taiwan dimanfaatkan Amerika Serikat untuk melawan Cina dengan revolusi komunisnya yang dipandang sebagai ancaman kapitalisme barat. Dikala Amerika Serikat dan Cina bermusuhan selama 2 dekade, pada saat yang sama hubungan Amerika Serikat dan Taiwan semakin mesra.
Hal itu ditandai oleh bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada Taiwan yang mencapai 2,2 miliar US dollar. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan bantuan militer kepada Taiwan. Bantuan Amerika Serikat semakin menguatkan stabilitas ekonomi sekaligus legitimasi pemerintahan nasionalis di masa awal kepindahannya ke Taiwan. Amerika Serikat juga menyalurkan bantuan finansial sebesar 100 juta US dollar kepada Taiwan setiap tahunnya. Melalui bantuannya itu, Amerika Serikat berperan besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi Taiwan sekaligus menancapkan pengaruhnya di negara ini. Keeratan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat semakin dimantapkan oleh penandatanganan Mutual Defense Treaty pada Desember 1954 yang membuat Taiwan sangat tergantung pada Amerika Serikat di satu sisi dan mendorong Amerika Serikat semakin terlibat dalam konflik Selat Taiwan di sisi lain. China menuduh perjanjian pertahanan tersebut yang menempatkan Taiwan dalam proteksi Amerika Serikat sebagai invasi atas wilayah teritorial China dan sebuah skenario yang memisahkan Taiwan dari China secara permanen. Pada tahun 1970, Amerika Serikat mengubah strateginya dengan mendekat ke China untuk mengimbangi Uni Soviet yang sedang dihadapi dalam Perang Dingin. Setelah Soviet runtuh, mulai awal 1990-an, Amerika Serikat kembali memanfaatkan Taiwan untuk menangkal kebangkitan China. Meski demikian, hingga kini kedua belah pihak tetap menjaga kondisi status quo dengan tidak mengembangkan permusuhan di antara mereka menjadi perang terbuka. Buktinya tampak dari perjalanan dinamika hubungan China dan Amerika Serikat pada tahun-tahun berikutnya. Sepanjang tahun 1970-an, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Richard Nixon dan Jimmy Carter mulai mengesampingkan isu Taiwan dan memutuskan untuk mendekati China guna memendung pengaruh Soviet dalam Perang Dingin. Puncak perbaikan hubungan China dan Amerika Serikat terjadi pada 1979 ketika kedua negara sepakat untuk menormalisasi hubungan. Sejak saat itu, relasi kedua negara terus meningkat, walaupun ada perbedaan fundamental di antara mereka. Isu Taiwan tetap menjadi ganjalan hubungan China dan Amerika Serikat, apalagi manakala pemerintah Amerika Serikat menormalisasi hubungan dengan China pada tahun 1979. Dengan demikian, hubungan China dan Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai relasi harmonis yang rentan konflik karena perbedaan sikap atas isu Taiwan. Ketika Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 1981, dia kerap kali menyampaikan pernyataan dukungan kepada Taiwan. Reagan mengkritik kebijakan Carter untuk menormalisasi hubungan dengan China sebagai penyerahan diri atas tuntutan Beijing. Baginya, untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, China semestinya mengakui kemerdekaan Taiwan pada Juli 1982. Kebijakan Reagan yang pro-Taiwan dilanjutkan oleh penggantinya, yaitu George Washington Bush. Setelah Perang Dingin, Amerika Serikat semakin gencar menjual senjata ke negara ini. Tercatat sepanjang tahun 1990 sampai 2007, Amerika Serikat berperan besar dalam memperkuat kapabilitas tentara Taiwan. Pada periode yang sama, proses demokratisasi yang mulai digerakkan Presiden Lee mendorong semakin menguatnya gerakan pro-kemerdekaan di Taiwan. Karena itu, Amerika Serikat pun kian kokoh menyokong Taiwan sehingga hubungan keduanya bertambah erat. Wujud keeratan relasi itu tampak dari kunjungan Lee ke Amerika Serikat untuk berpidato di alma maternya di Cornell University pada 7 Juni 1996. Sepanjang sejarah, inilah kunjungan pertama seorang presiden Taiwan ke Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Lee mendesak China untuk mengikuti model demokrasi yang dikembangkan oleh Taiwan. Dia juga menegaskan bahwa Taiwan adalah negara berdaulat, bukan sekedar penerus dinasti Qing yang ditumbangkan kaum nasionalis pada tahun 1911. China mereaksi kunjungan Lee ke Amerika Serikat dengan kemarahan besar. Beijing menuduh pemerintahan Bill Clinton sengaja memanfaatkan Taiwan untuk melemahkan China, baik secara politik
maupun secara ekonomi. Cina lantas menarik duta besar dari Amerika Serikat, membatalkan kunjungan kenegaraan Menteri Pertahanannya ke Washington, menunda pertemuan tentang kontrol senjata dengan delegasi Amerika Serikat, mengakhiri dialog lintas selat, dan menolak menyetujui duta besar Amerika Serikat yang baru. Yang paling menegangkan, Cina mengerahkan kekuatan militer ke Selat Taiwan yang berimbas pada krisis di kawasan ini. Dengan sigap, Amerika Serikat mengirimkan 2 kapal perang untuk melindungi Taiwan. Perang memang tidak terjadi, tetapi ketegangan di Selat Taiwan mencerminkan disharmoni dalam keharmonisan relasi Cina dan Amerika Serikat. Tindakan Amerika Serikat tampaknya sekedar ditujukan sebagai pesan simbolik kepada Cina bahwa Amerika Serikat konsisten mempertahankan eksistensi Taiwan melalui penguatan angkatan perangnya. Taiwan adalah mitra strategis Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mengamankan kepentingan negara ini di Pasifik Barat. Menyadari bahaya atas intervensi Amerika Serikat, Cina mengakselerasi modernisasi persenjataannya dengan menempatkan Taiwan sebagai target utama. Cina juga beralih strategi. Pembelian perlengkapan perang dari Rusia juga semakin ditingkatkan. Pada saat bersamaan, penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan juga semakin meningkat. Amerika Serikat berkomitmen memperkuat militer Taiwan agar mampu mempertahankan dirinya sendiri dari kemungkinan serangan Cina. Sembari bersiaga di Selat Taiwan, Cina mulai mengembangkan hubungan lebih istimewa dengan Amerika Serikat. Meskipun demikian, niat baik Cina untuk mengembangkan pola baru relasi yang lebih istimewa tidak menyurutkan langkah Amerika Serikat untuk terus mempersenjatai Taiwan. Pada Januari 2010, Amerika Serikat menjual paket persenjataan senilai 6,4 miliar dolar kepada Taiwan. Paket itu termasuk 60 helikopter Black Hawk, 114 rudal Patriot, sepasang kapal pemburu, dan sistem komunikasi persenjataan canggih. Amerika Serikat menegaskan bahwa transfer persenjataan itu merupakan wujud jelas dari komitmen pemerintahan Obama untuk melaksanakan perjanjian dengan menyediakan senjata pertahanan diri yang dibutuhkan oleh Taiwan. Pada September 2011, Amerika Serikat dan Taiwan menyepakati paket modernisasi pesawat F-16 sebesar 5,9 miliar US dollar. Bagi Amerika Serikat, penjualan senjata itu akan meningkatkan survivability, reliability, and combat capability tentara Taiwan. Amerika Serikat percaya tindakan itu akan berkontribusi bagi stabilitas Selat Taiwan. Walaupun demikian, Wakil Perdana Menteri Cina memprotesnya dengan keras. Amerika Serikat akan terus mengirimkan senjata ke Taiwan tanpa mempedulikan keberatan dari Cina. Amerika Serikat sepertinya mencoba mempertahankan status quo sambil mengeruk keuntungan dari persoalan yang sedang mengemuka di Selat Taiwan. Di satu sisi, Amerika Serikat mendukung perkembangan politik Taiwan seraya meraup uang dari hasil penjualan senjata untuk menangkal kebangkitan pesat Cina. Di sisi lain, Amerika Serikat juga ingin memelihara perdamaian di Asia dengan menghindari perang aktual di Selat Taiwan. Sejauh ini, Amerika Serikat berhasil menyeimbangkan dua tujuan itu. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, konflik yang berujung perang besar di Asia bisa saja terjadi. Walaupun menahan diri dari tindakan yang berakibat konflik, Cina dan Amerika Serikat tetap tidak menghentikan upaya memasukkan Taiwan dalam orbit pengaruh mereka. Serupa dengan kekuatan-kekuatan besar imperialis di masa lalu, kedua negara ini memandang Taiwan sebagai wilayah strategis. Dengan lokasi geografisnya yang terletak di antara Asia Timur dan Asia Tenggara, Taiwan tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan, tetapi juga basis ekonomi di Asia. Karena itu, Amerika Serikat terus mengucurkan bantuan ekonomi dan militer kepada Taiwan, sedangkan Cina terus memodernisasi
persenjataan dan meliberalisasi hubungan dagangnya dengan Taiwan.